Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid At-Tanwir yang dirahmati oleh Allah, mari kita sejenak untuk mengkaji salah satu khazanah Islam, yaitu kitab kuning yang dikenal dengan nama Kitab Nasoihul Ibad. Kitab ini biasa dipelajari di pesantren-pesantren, salah satunya di pesantren kita, pesantren MBS Ki Bagus Adikusumo. Ini menjadi kitab yang referensi para santri untuk memperkuat tentang kesalehan, baik kesalehan individu maupun kesalehan sosial. Mari kita lanjutkan kajian kita pada siang hari ini, masih di bab pertama, di bab kedua tentang nasihat-nasihat yang disampaikan oleh dalam kitab ini, baik itu sumbernya dari Nabi kita maupun dari para sahabat, juga para ulama. Yang pertama, di dalam kitab ini disebutkan ada di bab 2 ini ada 30 nasihat. Nah, nanti kita akan membahas beberapa nasihat yang penting nanti secara berurutan, insya Allah 1 bulan sekali kita akan mengkaji kitab ini secara rutin, agar kita juga mendekatkan bahwa di kalangan Muhammadiyah punya tradisi mengkaji kitab kuning, karena dulu ulama-ulama kita, guru-guru kita di Muhammadiyah juga memiliki tradisi kajian kitab kuning yang luar biasa. Di dalam bab ini atau bab 2 ini kita akan membahas tentang nasihat yang pertama, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di nasihat yang pertama ini disampaikan langsung dari Nabi, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, khoslatani, ada 2 perkara, la syai'a afdalu minhuma, tidak ada yang lebih afdol dibanding kedua hal itu, yaitu yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin, dan yang kedua adalah memberi manfaat kepada kaum muslimin. Jadi bab 2 ini nasihatnya berisi tentang dua hal. Jadi semua nasihat-nasihatnya berisi tentang dua hal. Nanti kalau di bab 3 berisi tentang 3 hal. Di bab 4 juga begitu, berisi tentang 4 hal. Ini adalah salah satu kemudahan dalam kitab Nasoihul Ibad ini. Nasihat-nasihatnya singkat dan bagus sekali untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita, membangun rohaniyah yang kuat. Karena di zaman sekarang ini, ketika rohani seseorang mengalami kering atau kekeringan rohani, itu bisa sangat membahayakan. Jadi nasihat yang disampaikan oleh Nabi kita, ada 2 hal yang sangat utama dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga iman kepada Allah, jangan sampai iman kepada Allah itu putus. Lalu yang kedua, iman itu harus diterjemahkan dalam bentuk wan naf'u lil muslimin, memberikan manfaat bagi kehidupan orang muslim. Dalam arti muslim di sini adalah manusia yang lain. Jadi bukan terbatas pada muslim saja, tetapi juga kepada yang lain yang membutuhkan. Karena Islam itu hadir untuk rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruhnya. Maka Islam bukan saja untuk umat Islam, tetapi Islam juga untuk semua kalangan. Maka kehadiran Muhammadiyah sebagai pengamalan dari Islam
Muhammadiyah hadir dimanapun, Muhammadiyah juga memberi manfaat bagi seluruh kalangan, seluruh komponen bangsa mendapatkan manfaat dari Muhammadiyah dan dari Islam kita. Lalu Rasulullah juga menambahkan penjelasan. Qala Rasulullah bersabda, man asbaha, siapa yang di pagi harinya atau sejak pagi harinya, la yanwi dzulma, tidak ada niat untuk mendolimi orang lain, ala ahadin, kepada siapapun, dia tidak ada niat, tidak ada kehendak sedikit pun untuk menzolimi orang lain, ghufira lahu, maka dia diampuni oleh Allah majana, atas apa-apa yang kesalahan-kesalahan atau dosa yang ia miliki. Waman asbaha, dan siapa saja yang di pagi harinya yanwi, berniat nusratal madlum, menolong orang-orang yang dizolimi, orang-orang yang susah, orang-orang yang sulit, orang-orang yang mengalami kepahitan-kepahitan hidup. Wa qada'i hajatil muslim, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saudara sesama muslim. Kanat lahu, maka ada baginya ka'ajri hajjatin mabruratin, maka pahalanya laksana haji yang mabrur. Jadi di dalam hadis ini Nabi mengatakan bahwa kalau orang itu hidupnya niatnya untuk yang baik-baik dan tidak ada satupun niat buruk dalam hidupnya, dan dia selalu berusaha memberi manfaat orang lain, menolong orang lain kesulitan, memenuhi kebutuhan orang-orang yang sangat butuh, maka dia mendapatkan pahala ka'ajri hajjatin mabruratin, mendapatkan pahala seperti pahala haji yang mabrur. Dalam salah satu, ada tokoh Muhammadiyah kita yang beliau ini selalu memperhatikan kebutuhan orang. Beliau itu nabung untuk berangkat haji, tapi kemudian tabungannya itu habis untuk menolong orang lain. Sudah numpuk tabungan buat haji, tidak jadi, dikasihkan lagi ke orang lain, terus begitu sampai beliau itu wafat dalam keadaan belum melaksanakan ibadah haji, tetapi beliau sangat peduli dengan kesulitan-kesulitan orang lain. Mungkin beliau mengamalkan hadis ini, siapa yang memenuhi kebutuhan orang lain, terus menerus dia punya sedikit uang, dia buat menolong orang lain, anak yatim, fakir, miskin, ya, seperti yang dijalankan oleh Muhammadiyah, selalu memberikan manfaat, ya. Maka orang ini sudah mendapatkan pahala laksana, dia telah melaksanakan ibadah haji. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah bersabda, ahabbul ibad ilallahi, hamba yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, anfa'un nas, yaitu hamba yang paling memberi manfaat bagi manusia yang lain, linasi, kepada manusia yang lain. Jadi manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Wa afdalul a'mal, dan amalan yang paling utama, idkhalus surur, mendatangkan kebahagiaan ala qalbil mukmin, kepada hati orang mukmin. Jadi amal yang paling utama adalah mendatangkan, menghadirkan as-surur, kebahagiaan, kebaikan, ketenangan, kepada ala qalbil mukmin, kepada hati orang mukmin. Yatrudu anhu ju'an, dikasih contoh di sini, dengan kebahagiaan, dengan sesuatu itu orang ini bisa menghilangkan kelaparannya. Au yakshifu anhu kurban, atau dia bisa menghilangkan beban hidupnya. Au yaqdi lahu dainan, atau dengan kebahagiaan itu orang ini bisa dibantu dalam memenuhi hutangnya. Jadi membebaskan yang lapar,
membebaskan yang mendapatkan beban atau kesulitan, dan membantu mereka yang hidupnya dililit oleh hutang. Lalu nasihat berikutnya, wa khoslatani la syai'a akhbathu minhuma. Ada dua hal, la syai'a akhbath, tidak ada yang lebih buruk dari dua hal ini, minhuma, dari dua hal ini, yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah, wa durru bil muslimin, dan memberikan bahaya kepada orang lain. Syirik kepada Allah itu adalah perkara yang sangat buruk, dan yang kedua adalah mendatangkan bahaya, penderitaan, malapetaka bagi orang bil muslimin, bagi orang muslim, dan tentu juga bagi sesama umat manusia. Di dalam Al-Quran dikatakan tentang wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat. Ini menunjukkan tentang pentingnya membangun hubungan kepada Allah, yaitu iman tadi. Wa atuz zakat, membayar zakat, ini tentang hubungan kepada sesama manusia, yaitu memperbaiki kehidupan umat manusia. Jadi dua hal, dimensi vertikalnya, yaitu sholat itu larinya ke atas, zakat itu larinya ke samping, ke kanan dan kiri kita. Seorang muslim dalam sholat diawali dengan takbiratul ihram, penghormatan yang tertinggi kepada Allah, dan diakhiri dengan salam, yaitu berbagi keselamatan, berbagi kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika kita sholatnya diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, maknanya adalah sholat itu membawa hubungan baik kepada Allah dan membawa hubungan baik kepada sesama, maka sholat yang demikian ini adalah sholat yang sampai pada tujuannya. Sehingga di Muhammadiyah ada yang namanya teologi al-ma'un. Teologi al-ma'un maksudnya adalah kesalehan sosial yang dibangun atas landasan surat Al-Ma'un, yang di situ dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang yang mendustakan hari kiamat? Maka dialah orang yang tidak memberikan bantuan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang-orang yang menghardik anak yatim, wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan orang-orang yang tidak menganjurkan memberikan bantuan kepada fakir miskin. Lalu dikaitkan dengan sholat, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Yang dimaksud celaka orang sholat adalah alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dari sholatnya. Dia sholat tapi sholatnya tanpa makna. Dia sholat tetapi sholatnya tidak berpengaruh bagi kehidupan sekitarnya. Dia sholat tetapi kanan kirinya orang fakir miskin dibiarkan saja. Dia sholat tetapi anak-anak yatim sangat sulit menjalani kehidupannya. Padahal di sekitarnya orang-orang kaya, duitnya banyak, sibuk menabung di luar negeri, sibuk menumpuk pundi-pundi, tetapi dia abai terhadap nasib fakir miskin dan anak yatim serta orang-orang yang sulit. Maka orang yang semacam ini fawailul lil musallin, kategorinya adalah orang yang celaka. Walaupun dia sholat tetapi sholatnya tidak berdampak pada sosial. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, nasihat yang kedua, wal maqalah atsaniyah, nasihat yang kedua, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan sabdanya kepada kita, alaikum bimujalasatil ulama,
tetaplah kalian untuk duduk-duduk bersama para ulama. Duduk bersama para ulama, maksudnya duduk bersama orang-orang yang alim, orang-orang yang mengerti agama, yang kemudian dia bisa memberikan nasihat-nasihat kebaikan kepada kita. Al-amilina, ulama yang mengamalkan ilmunya. Kalau gitu ada ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, bisa jadi ada orang yang ilmunya bagus tetapi tidak diamalkan dalam kehidupannya. Ulama yang demikian tentu bukan ulama yang menjadi panutan. Ulama panutan adalah ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, begitu kata Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya yang namanya ulama itu adalah orang-orang yang takutnya kepada Allah. Bukan takut gak dapat proyek, bukan takut miskin, bukan takut besok makan apa, bukan. Tetapi takutnya adalah kepada Allah. Kalau takutnya kepada Allah, maka dia akan melakukan kebaikan-kebaikan untuk kehidupannya, kehidupan masyarakatnya, kehidupan jamaahnya, kehidupan anggotanya, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Lalu yang kedua, yang pertama kita diajarkan oleh Nabi untuk duduk-duduk bersama para ulama. Maksudnya mendapatkan nasihat, mendapatkan ilmu, mendapatkan saran-saran dari ulama yang lurus. Wastima'i kalamil hukama, dan yang kedua adalah kita disuruh Nabi untuk mendengarkan nasihat-nasihat orang bijak, al-hukama, para bijak bestari, orang-orang yang memiliki pencerahan, hatinya tercerahkan sehingga memberikan nasihat yang mencerahkan juga bagi kehidupan. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yuhyil qalba, menghidupkan hati, al-mayyita, hati yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya kebijaksanaan. Hati yang mati itu bisa disirami, bisa dihidupkan dengan hikmah, kebijaksanaan. Maka orang-orang yang hatinya gersang, orang-orang yang hatinya kering, maka satu-satunya jalan adalah dia harus disirami dengan siraman kebijaksanaan yang tentu sumbernya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari nasihat-nasihat para ulama yang soleh. Lalu kama yuhyil ardo al-maitah bima ilmator, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang tandus dengan air hujan. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, hadis yang lain, an Abi Hanifah, dari Abu Hanifah, jalisul kubaro, duduklah kamu dengan para pembesar. Yang dimaksud para pembesar ini adalah orang-orang yang memiliki keagungan akhlak. Wasailul ulama, dan bertanyalah kamu kepada para ulama-ulama. Wa khalitul hukama, dan bergabunglah kamu dengan orang-orang yang bijak, agar kita senantiasa mendapatkan nasihat-nasihat kehidupan. Dulu para pemimpin-pemimpin zaman dahulu, misalnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, juga Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau ini sering hadir di majelis ulama, majelis ilmu yang diselenggarakan oleh para alim-alim. Beliau mendatangi pengajian-pengajian untuk mendapatkan nasihat-nasihat dari para ulama-ulama yang lurus. Tentu ulama-ulama yang didatengin ini, beliau kemudian diminta memberikan nasihat secara jujur, tidak peduli bahwa di situ ada seorang khalifah yang sedang menjadi jamaahnya.
Maka ya, kita sering mendengarkan ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh ulama kepada seorang, salah satunya kepada Harun Ar-Rasyid ya. Harun Ar-Rasyid suatu ketika mendatangi seorang ulama, lalu beliau bertanya, wahai Syekh, aku minta satu nasihat dari Anda. Lalu si ulama ini menyampaikan, wahai Khalifah, bolehkah aku dibawakan satu gelas air? Oh boleh. Lalu dibawakanlah satu gelas air. Lalu si Syekh ini bertanya kepada Khalifah, wahai Khalifah, bagaimana pendapatmu jika pada suatu ketika Anda mengalami kehausan yang sangat-sangat haus, dan kalau Anda tidak minum Anda akan mengalami kematian. Lalu ada orang membawa air, hanya ada itu airnya, tidak ada air yang lain. Kira-kira berani bayar berapa Khalifah kepada orang yang membawa air itu? Kata Khalifah, aku akan berikan separuh kekuasaanku agar aku bisa minum, sehingga aku tetap bisa menjaga kehidupanku. Oke, silakan kalau gitu Khalifah minum. Minumlah Khalifah ini. Setelah minum, lalu Syekh ini bertanya, wahai Khalifah, bagaimana jika air yang Anda minum itu ternyata mengandung racun? Dan untuk bisa membuang racun itu, ada orang yang punya obat untuk menghilangkan racun itu. Berapa berani bayar? Berapa Khalifah berani bayar obat untuk menghilangkan racun itu? Kata Khalifah, aku akan berikan separuh kekuasaanku lagi. Akhirnya ulama ini mengatakan, kalau begitu harga kekuasaan Khalifah itu tidak lebih dari segelas air. Padahal Harun Ar-Rasyid ini kekuasaannya sangat luas. Pusatnya di Baghdad. Kekuasaan Bani Abbasiyah yang dari timur ke barat itu ada di dalam genggaman kekuasaan Harun Ar-Rasyid. Tetapi oleh seorang ulama ini, beliau dikatakan rupanya kekuasaan khalifah itu tidak lebih dari sekedar air satu gelas. Kemudian dari nasihat itu Khalifah Harun Ar-Rasyid menjadi orang yang semakin tawadhu, semakin rendah hati, rendah diri di hadapan Allah, dan selalu berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya. Itu karena dia ketemu penasehat yang baik. Maka seorang pemimpin itu harus punya penasehat yang lurus, yang jujur, yang apa adanya. Nah, mudah-mudahan makin banyak orang yang bisa memberikan nasihat yang lurus itu ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu ada lanjutan dari hadis yang lainnya yang disebutkan dalam kitab ini. Sayati zamanun ala ummati. Ini mungkin poin terakhir dari kajian kita. Nanti kalau ada diskusi kita lanjutkan diskusi. Rasulullah bersabda, sayati akan datang zamanun, satu zaman, ala ummati, di tengah-tengah umatku. Mudah-mudahan zaman itu belum datang. Yafirruna minal ulama. Pada zaman itu manusia berlari dari ulama, menjauh dari ulama. Kalau ketemu ulama takut apa? Takut dinasihati, takut dikasih saran-saran yang jujur, gitu ya. Takut nanti dikritik. Wal fuqaha, dan lari dari ahli hukum yang lurus, ahli fikih yang lurus, ahli fikih yang betul-betul mengedepankan kebenaran dan keadilan. Maka kalau tiba zaman seperti itu, fayabtalihimullah, maka Allah akan memberikan ujian kepada manusia pada zaman itu
Apa itu? Bisalasi baliyatin. Ada 3 ujian yang berat, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita tidak mengalami. Apa itu yang pertama? Ulaha. Yang pertama, yarfa'ullahul barakah. Allah mencabut berkah min kasbihim, dari pekerjaan-pekerjaan mereka. Usaha-usaha mereka itu tidak ada berkahnya. Kerjaan-kerjaan mereka itu tanpa berkah. Kerja ya kerja tapi nggak ada berkahnya. Usaha ya usaha tapi nggak ada berkahnya. Nyari duit ya nyari duit tapi tidak ada berkahnya. Nauzubillah min dzalik. Wasaniyah, dan cobaan yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim, Allah akan mengkuasakan kepada mereka sultanan dzaliman, sultan yang zalim, pemimpin yang zalim. Ini juga bagian dari ujian ketika manusia lari dari ulama, ketika manusia lari dari ahli-ahli hukum yang lurus. Ujiannya yang kedua itu, Allah akan kuasakan sultan yang zalim. Wasalisah, dan yang ketiga, ini yang paling berat, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang-orang yang hidup pada zaman itu, mereka keluar dari bumi ini, keluar dari dunia ini bighairi iman, tanpa membawa iman. Ini yang paling berat. Kalau meninggal membawa iman itu yang diharapkan. Tapi kalau meninggal tanpa bawa iman, ini yang sangat berat ujiannya. Jadi 3 ujian ketika manusia lari dari ulama dan manusia lari dari ahli-ahli hukum yang lurus. 3 ujian yang sangat berat. 1, dicabut keberkahannya. Yang kedua, diberi pemimpin yang zalim. Yang ketiga, keluar dari dunia tanpa membawa iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sudah jam 12:45. Kita sampai jam berapa ini? Kita tanya jawab dulu. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau tanya jawab sebentar. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau sampai jam 1 kita 1 nasihat lagi. Tapi kalau sudah ya kita cukupkan sampai sini. Cukup ya. Baik, Bapak Ibu mungkin dianggap cukup dulu karena kita harus ada aktivitas-aktivitas yang lain lagi. Mudah-mudahan sejenak kita duduk di sini untuk mengkaji nasihat-nasihat yang diambil dari hadis-hadis Nabi. Kita bisa jadikan sebagai penggugah motivasi kita untuk menjadi hamba yang lebih baik, baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan ke depan kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.